Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di dalam Lunch with Jesus. Saudaraku yang terkasih, di tahun 2020 tanpa terasa kita sudah menginjak 85 hari. Dan apa yang saya alami pada saat itu, mungkin 85 hari yang saya alami, 40 hari yang saya nikmati di dalam kehidupan ini. Kenapa? Saya masih ingat saudaraku, karena saya tidak bisa ikut dalam perayaan Ekaristi di dalam malam Natal. Di tanggal 24 Desember saya sakit. Nggak tahu bagaimana, badan lemes, demam, sakit kepala. Dan kemudian saya tidak bisa ikut di dalam perayaan Ekaristi. Saya sungguh kecewa. Karena begitu banyak saudara-saudara datang, kami sudah punya rencana yang begitu indah. Kami mau pergi ke sana, kami mau beribadat bersama, kami mau pergi makan bersama, semuanya gagal. Dan tanggal 30 Desember, cucu saya yang baru berusia 2 tahun masuk rumah sakit karena diare. 4 hari dia di rumah sakit, keluar dari rumah sakit 2 hari kemudian, omanya yang jaga di rumah sakit juga sakit. Selesai itu, apakah selesai sampai di situ saja? Tidak, saudaraku. Kemudian 4 hari kemudian, bagian dada kiri saya begitu sakit. Kemudian tangan itu terasa kesemutan, ada yang luar biasa terjadi dalam tangan saya. Buru-buru saya pergi ke dokter karena saya takut dengan jantung saya. Tapi vonis dokter mengatakan apa? Jantungmu tidak apa-apa. Saya hanya berkata kepada Tuhan, thanks Jesus. Tuhan terima kasih. Dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan selamatkan keluargaku. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Tapi apa yang terjadi? Rencana Tuhan, bukan rencanaku. Saya diizinkan kembali sakit, saudaraku. Selama 2 minggu, saya sakit dan vonis dokter mengatakan saya kena cikungunya. Badan itu begitu sakit dan saya istirahat di rumah selama 2 minggu. Teman saya, hanya istri saya yang merawat saya. Teman saya hanya kitab suci. Teman saya hanya WhatsApp. Dan saya saat itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Satu hal yang menguatkan saya, saudaraku. Ada banyak teman, ketika saya membaca WhatsApp, memberitakan kepada mereka, tolong doakan saya. Mereka berdoa bersama. Mereka menguatkan saya melalui firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang saya pegang dari seorang teman. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan ini berkata begini, saudaraku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah yang menguatkan saya di dalam kehidupan saya ketika saya sakit, saudaraku. Saya diingatkan bahwa rancangan Tuhan itu yang sangat luar biasa. Sayangnya, apa yang menjadi keinginanku yang terjadi tanpa melihat keinginan Tuhan yang terjadi. Tuhan sudah punya rencana yang indah. Di bulan Februari, Tuhan izinkan saya tidak ada satupun pelayanan. Sehingga Tuhan berikan istirahat yang baik bagi saya pribadi. Mari saudaraku, kalau kita mau melihat dari kehidupan seorang Daud. Apa yang Daud lakukan di dalam kehidupan ini? Ketika Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi membawa makanan kepada kakaknya. Lihat, seorang Daud yang hanya seorang gembala. Tapi dia diperhadapkan kepada seorang yang begitu besar yang namanya Goliat. Dia tidak punya pengalaman apapun di dalam peperangan. Tetapi dia punya keyakinan. Saya ingin bacakan bagi Anda, saudaraku. Di dalam kitab 1 Samuel. Ini sangat luar biasa. 1 Samuel 17. Di sini dikatakan ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Yang luar biasa di sini dikatakan, saudaraku. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kata Daud, ini yang paling penting, saudaraku. Tuhan
yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Artinya apa, saudaraku? Seorang Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Seorang Daud menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia yakin walaupun dia lemah, dia diberikan kekuatan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, mari pada saat ini kita melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan ini. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan keselamatan. Saya ingin berikan satu ilustrasi bagi Anda, saudaraku, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa ketika dunia diciptakan, tidak ada satupun di dunia ini. Tuhan pada waktu itu melihat kosong semuanya, saudaraku. Semuanya kosong. Tidak ada kehidupan. Tapi Allah menciptakan semua isinya selama 6 hari. Dan Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden yang luar biasa. Tuhan berikan kehidupan di dunia ini. Tapi sayangnya, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia mulai meninggalkan Tuhan. Dia tidak melihat lagi siapa Tuhannya. Dia tidak melihat lagi siapa penciptanya. Tapi mulailah manusia jatuh di dalam dosa. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Ketika manusia hidup di dalam dosa, lihat bagaimana kehidupan ini tercoret oleh begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tapi firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Aku turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihiku. Ketika kita mengandalkan Tuhan, lihat saudaraku, apa yang terjadi? Kehidupan ini penuh warna-warni. Kehidupan yang Tuhan berikan luar biasa dalam kehidupan. Dia memberikan yang terbaik. Dia memberikan keselamatan dalam kehidupan ini. Saya percaya, saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia memberikan yang terbaik. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Saya melihat di bulan Januari di agenda saya, saudaraku, begitu banyak pelayanan yang harus saya lakukan. Sehingga begitu banyak yang di-cancel, saya diganti oleh teman-teman pewarta yang lain. Tapi saya tidak melihat di bulan Februari, Tuhan tidak berikan pelayanan kepada saya. Di sini saya mau melihat, saudaraku, kehadiran Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Saya ingat satu lagu, saudaraku, yang begitu luar biasa, yang menguatkan saya. Arti kehadiranmu. Kadang-kadang kita melihat dalam setiap lagu, itu penuh hikmat yang membawa kita kepada, benar Tuhan, Engkau begitu baik bagiku. Lirik lagu ini luar biasa. Jalan Tuhan tidak terselami dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, saya percaya rancangan Tuhan yang begitu luar biasa memberikan keselamatan, memberikan keindahan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau berdoa bagi Anda, saudaraku. Mari kita satukan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kembali kami hadir di hadirat-Mu. Puji syukur dan terima kasih. Kalau siang ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Bapa, perkuat kami, berkati kami, urapi kami. Agar semakin hari kami semakin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan kebaikan dalam kehidupan ini. Dan Bapa, kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah ini semua menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bagikan ini kepada keluarga kami, kepada orang-orang kami cintai, kepada orang-orang yang kami temui. Biarlah semua mereka merasakan kehadiran-Mu dan merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ini semua kami mohonkan kepadamu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalanmu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu.